Pagi dok. Pagi. Ya, saya dengan Fani, umur saya 30 tahun. Pena Suami kertasnya. saya umur 40 tahun. Jadi kami menikah itu sudah hampir 3 tahun, bulan November nanti. Permasalahan yang kami hadapi di dalam program itu adalah pertama, saya memiliki antibodi yang tinggi terhadap sperma suami saya. Tapi sudah di treatment dengan ILS 3 kali, namun belum berhasil hamil. Yang kedua adalah untuk analisis sperma suami saya memang ada sedikit kekurangan. Untuk kuantitas itu cukup, tetapi kualitasnya memang kurang baik. Jadi dari tadi kan saya lihat tuh ada minimal persen yang sperma yang harus bergerak lurus. Nah, suami saya itu hanya 16%. Kalau data yang terakhir kita tes lab di 4 bulan yang lalu. Nah, analisis sperma itu kan suami saya tuh udah sering berkali-kali dan hasilnya tuh sebenarnya kurang lebih sama gitu. Jadi dokter androloginya tuh kasih suplemen dan suplemen. Tapi kalau misalnya kita tes lagi hasilnya itu ya kurang lebih segitu-segitu aja tuh dok persentasenya. Nah, karena kita juga tujuannya nggak mau wasting time, karena umur suami saya juga udah kepala 4, apa suggest atau saran dari dokter Dedi dan dokter Aladin melihat kasus kami berdua? Makasih. Terima kasih Bu Silvani. Saya jawab dulu ya. Jadi memang kalau nikah ada 3 tahun, 30 tahun istri, 40 tahun suami, antibodi antisperma positif. Jadi gini, wanita-wanita yang memiliki antibodi terhadap sperma tertentu ya, walaupun tidak terhadap semua sperma ya. Kebetulan yang jadi couple-nya sekarang, jadi suaminya sekarang, tubuhnya bereaksi gitu, memberikan antibodi. Jadi setiap sperma itu masuk ke dalam saluran reproduksi diserang antibodinya, tidak bisa mendekati sel telur sehingga tidak terjadi fertilisasi. Jadi orang yang memiliki antisperma antibodi itu sulit terjadi fertilisasi secara alami. Nggak bisa spermanya menembus sel telurnya karena diblok langsung oleh antibodi. Itu permasalahannya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah ini kita harus bantu spermanya. Bantu spermanya dengan cara menyuntikkan sperma itu langsung ke dalam sel telur. Itu disebut dengan proses ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Kita injeksikan spermanya ke dalam sitoplasma dari sel telurnya atau ICSI-nya. Prosedur ICSI ini hanya bisa kita lakukan dengan program bayi tabung. Seperti saya bilang tadi. Jadi kalau sudah ada asanya, ibu jangan wasting time lagi. Karena the only one programnya hanya bayi tabung. Kita berikan preparat-preparat untuk menekan reaksi antibodi tidak begitu efektif. Jadi cara berpikir menangani program hamil ini adalah ada permasalahan yang sudah ada pada suami atau pada istri. Contohnya pada suami, kita jangan membuang waktu untuk memperbaiki keadaan yang ada pada suami itu. Misalnya suaminya ada antibodi antisperma, mau diterapi sampai kapan ini bisa hilang? Itu akan wasting time jadinya, wasting time. Cuman kalau dia tidak bisa fertilisasi, ya kita bantu fertilisasinya gitu. Seperti itu cara pendekatannya. Tapi memang harus dengan bayi tabung, Ibu. Tidak bisa dengan cara inseminasi ataupun dengan cara alami gitu. Selamat pagi dok. Pagi. Ya, saya dengan Fani, umur saya 30 tahun. Suami saya umur 40 tahun. Jadi kami menikah itu sudah hampir 3 tahun, bulan November nanti. Permasalahan yang kami hadapi di dalam program itu adalah pertama, saya memiliki antibodi yang tinggi terhadap sperma suami saya. Tapi sudah di treatment dengan ILS 3 kali, namun belum berhasil hamil. Yang kedua adalah untuk analisis sperma suami saya memang ada sedikit kekurangan. Untuk kuantitas itu cukup, tetapi kualitasnya memang kurang baik. Jadi tadi kan saya lihat tuh ada minimal persen yang sperma yang harus bergerak lurus. Nah, suami saya itu hanya 16%. Kalau data yang terakhir kita tes lab di 4 bulan yang lalu. Nah, analisis sperma itu kan suami saya tuh udah sering berkali-kali dan hasilnya tuh sebenarnya kurang lebih sama gitu. Jadi
dokter androloginya tuh kasih suplemen dan suplemen. Tapi kalau misalnya kita tes lagi hasilnya itu ya kurang lebih segitu-segitu aja tuh dok persentasenya. Nah karena kita juga tujuannya nggak mau wasting time, karena umur suami saya juga udah kepala 4, apa saja atau saran dari dokter Dedi dan dokter Aladin melihat kasus kami berdua? Makasih. Makasih Bu Silvani. Saya jawab dulu ya. Jadi memang kalau nikah ada 3 tahun, 30 tahun istri, 40 tahun suami, antibodi antisperma positif. Jadi gini, wanita-wanita yang memiliki antibodi terhadap sperma tertentu ya, walaupun tidak terhadap semua sperma ya. Kebetulan yang jadi couple-nya sekarang, jadi suami sekarang, tubuhnya bereaksi gitu, memberikan antibodi. Jadi setiap sperma itu masuk ke dalam saluran reproduksi diserang antibodinya. Tidak bisa mendekati sel telur sehingga tidak terjadi fertilisasi. Jadi orang yang memiliki antisperma antibody itu sulit terjadi fertilisasi secara alami. Nggak bisa spermanya menembus sel telurnya karena diblok langsung oleh antibody. Itu permasalahannya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah ini kita harus bantu spermanya. Bantu spermanya dengan cara menyuntikkan sperma itu langsung ke dalam sel telur. Itu disebut dengan proses ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Kita injeksikan spermanya ke dalam sitoplasma dari sel telurnya atau ICSI-nya. Prosedur ICSI ini hanya bisa kita lakukan dengan program bayi tabung. Seperti saya bilang tadi. Jadi kalau sudah ada asanya, ibu jangan wasting time lagi. Karena the only one programnya hanya bayi tabung. Kita berikan preparat-preparat untuk menekan reaksi antibodi tidak begitu efektif. Dan diterapi dengan andrologi, bukan kita mengecilkan arti andrologi di sini. Kadang-kadang di andrologi tertahan cukup lama gitu, di terapi segala macamnya, tapi hasil output akhirnya spermanya ya kualitas maupun kuantitasnya dan lain sebagainya juga tidak signifikan. Jadi cara berpikir menangani program hamil ini adalah ada permasalahan yang sudah ada pada suami atau pada istri. Contohnya pada suami, kita jangan membuang waktu untuk memperbaiki keadaan yang ada pada suami itu. Saya suaminya ada antibodi antisperma, mau diterapi sampai kapan ini bisa hilang? Itu akan wasting time jadinya, wasting time. Cuman kalau dia tidak bisa fertilisasi, ya kita bantu fertilisasinya gitu. Seperti itu cara pendekatannya. Tapi memang harus dengan bayi tabung, Bu. Tidak bisa dengan cara inseminasi ataupun dengan cara alami gitu. Selamat siang. Ya, silakan Ibu. Iya dokter, saya Netri dari Kerinci. Mau bertanya, saya nikah udah hampir 4 tahun, udah 2 kali ikut promil dengan dokter di sini yang di Kerinci. Promil pertama tahun 2016, sekarang promil yang kedua lagi, dan udah jalan 6 bulan. Dan cuma di USG transvaginal. Kemudian kata dokternya sel telur saya itu kecil-kecil dan juga udah dikasih beberapa obat yang diminum head kedua itu dokter. Dan setelah dilakukan evaluasi, sel telur saya juga nggak bisa besar gitu setelah minum obat tersebut. Hasil sperma suami dicek pas promil yang pertama itu normal, tapi di lab yang di sini yang di Kerinci ya dokter. Terus ya gimana lagi dokter, apa lagi yang harus kami lakukan untuk promil selanjutnya? Apakah dilanjutkan seperti ini atau untuk ke tingkat yang lebih intensif lagi gitu? Ya. Silakan Pak Ladin. Ya. Ibu siapa nama tadi? Ibu Netri, Netri Firdila. Netri. Ibu Netri, Pak. Net TV ya. Netri dari Kerinci ya. Dari Kerinci. Iya. Kampung saya tuh. Ya. Saya Orang Gincai. Orang Gincai ya. Kaya ya. Enggak juga dokter. Kayo namanya Pak, Kayo. Kayo.